bisa penyebab menjadi membunuh kita secara pelan-pelan. Silakan Ibu Liana. Oke deh, ini sebenarnya pesertanya baru 39 orang ya. Baru bentar, baru dikit. Atau mau ngobrol dulu sedikit ya, Bu Leni. Apa ya? Mungkin ada beberapa dari teman-teman mungkin mau kesaksian dulu, satu orang gitu. Ada enggak? Oke. Kalau enggak ya sudah deh. Walaupun sedikit ya aku langsung sharing aja ya. Bentar. Bentar ya teman-teman, coba kita cek dulu di sini ya. Oke deh. Kalau gitu saya langsung share screen aja ya. Ya, kelihatan teman-teman? Ada ya? Oke. Jadi saya mau cerita, saya baca satu buku ya. Beliau ini seorang dokter dan ini tuh dia udah lama banget nih. Sorry aku lagi presentasi bisik-bisik bisa nggak pi? Oke, jadi saya baca satu buku, ini tuh udah lama banget ya bukunya ya. Tapi kira-kira si dokter ini tuh dia kayak nemuin gitu ya, apa sih sebenarnya semua penyakit itu tuh cuman asalnya dari dua alasan gitu ya. Alasan yang ke satu itu racun yang masuk ke badan kita. Jadi nanti kita akan cari tahu racun itu apa aja gitu ya. Yang kedua itu kita kan tiap hari itu mesti masuk zat ke dalam tubuh kita ya. Badan kita ini kan jantung mompa ya. Bentar ya teman-teman, saya agak alergi. Bisa lagi nge-chat ya di sini. Kedengar jelas suara saya ya? Mas Keratomi hebat banget ya, walaupun ditutup suara saya tidak berubah ya. Oke, jadi penyebabnya ada dua ya, yaitu racun. Ya, nanti kita yang akan deskripsikan racun ini kayak apa ya. Sama satu lagi itu kekurangan zat yang dibutuhkan. Jadi tiap hari badan kita ini tuh kan jantung mompa darah itu bisa 6.000 liter sehari ya. Terus ada 3.000 enzim kira-kira yang di badan kita. Ya. Nah, semuanya ini tuh yang membuat badan kita bisa jalan, kita bisa bangun, bisa ngomong ya, dari bayi tumbuh sampai tua ya. Akhirnya ketemu Sang Pencipta gitu ya. Nah, proses itu bisa berjalan itu karena pasti ada standar yang bikin kita bisa hidup ya. Yang pasti kita bisa puasa tapi nggak mungkin kita nggak makan ya. Jadi makanan dan minuman tuh nggak mungkin kita nggak makan, nggak minum, nggak napas itu bisa hidup ya. At least ada 3 itu kan yang kita mesti dapetin kalau kita mau hidup ya. Cuman sekarang kan yang jadi pertanyaannya kualitas kayak apa ya yang bikin kita ini bisa hidup dengan bagus gitu. Kan orang tuh kan ada yang sehat, ada yang sakit. Kenapa dia bisa sehat, kenapa dia bisa sakit gitu ya. Nah ya, kenapa sih kebanyakan orang kayaknya daripada saya menjelaskan lebih baik saya banyak nanya ya sama teman-teman ya. Jadi nanti Ibu
Leni boleh mungkin membantu saya membacakan jawaban dari chat ya. Kita kayak ngobrol aja ini ya. Nah, oke, kayaknya saya nanya dulu deh ya sama teman-teman ya. Saya pengen nanya, kalau dari bumi ini dijadiin sampai hari ini, ya, kira-kira lingkungan yang paling berpolusi ya, paling rusak, paling beracun, baik dari udara, dari tanah, dari air, itu kapan? Yuk, silahkan teman-teman ketik ya. Kapan di dunia ini ya paling beracun? Misalnya tahun 1900 sekian, atau waktu Perang Dunia Kedua, atau waktu kapan gitu ya. Dunia ini paling beracun tuh kapan? Udah, Bu? Bu siapa? Itu paling beracun ya. Udah pandemi lebih nggak beracun ya. Oke. Ada lagi yang mau jawab? Gak ada yang jawab lagi sejak Perang Dunia. Oke, ada lagi? Makasih jawabannya. Ada lagi yang bisa jawab? Oke, gunung meletus. Ya. Oke ya, jadi dari semenjak bumi ini diciptakan, kelihatannya yang paling beracun adalah hari ini. Ya, karena semua waktu yang ada itu kumulatif kan ya, di dunia ini tuh jangankan materi ya, jangankan materi. Apa yang kita omongin ini juga nggak hilang gitu aja. Mungkin saya ngomong ini kan ya udah, ini ngomong lagi, katanya udah beda. Kita dengarnya kan katanya beda lagi kan. Tetapi sebenarnya yang kita omongin ini terekam di alam semesta ini nggak pernah bisa hilang. Jadi istilahnya kalau kita bisa lihat gelombang suara yang kita keluarkan itu berarti tambah lama bumi ini tambah penuh dengan suara ya. Karena suara yang kita keluarkan nggak pernah bisa hilang. Misalnya gitu ya. Nah, jadi memang dunia ini tambah lama tambah beracun. Nah, sedangkan ya kalau kita lihat, kita ngobrolnya vitamin C aja ya teman-teman. Kita ngobrol vitamin C. Sekarang kalau kita lihat, kenapa sih kalau di Taiwan, pemerintah Taiwan itu minta vitamin C-nya 100 mg. Sedangkan di Indonesia 500 atau 550 lah, anggap gitu ya teman-teman ya. Tapi ada juga di Korea nih vitamin C 2000 gitu ya, vitamin C 2000 baru keluar kan. Nah, coba kira-kira teman-teman jawab dong, kenapa kayak gitu? Mungkin ada yang tahu apakah tiap pemerintah itu beda-beda, cara nilainya dari mana atau gimana? Yuk. Ada yang bisa jawab? Saya cek lagi ya chat ya. Ternyata chatnya bisa dibuka walaupun saya share screen ya. Gak ada yang bisa jawab? Sepi euy. Yuk boleh jawab apa aja tuh, nggak apa-apa, salah juga. Pertanyaannya susah, Ci. Udah Hah? lupa, udah lama lulus sekolah. Pertanyaannya susah. Oke. Pertanyaannya kenapa ya vitamin C itu dosisnya beda-beda gitu ya. Kalau di Taiwan cuman boleh 100 pemerintahnya tuh ya, Indonesia 500. Terus udah gitu, oke, ini Bu Desi pinter ya jawabnya, karena pemerintah yang paling tahu kebutuhan harian rakyatnya mungkin. Tergantung regulasi dari pemerintah. Jadi kenapa ya kalau di Korea bisa ada yang 2000 gitu ya? Karena di Taiwan lebih bersih dan sehat. Bagus pertanyaannya. Lifestyle-nya beda. Oke. Iya. Kalau ilmu dokter bilang
Ilmu dokter bilang apa? Oh, ya kalau ilmu dokter yang bilang kenapa ya? Kalau jawaban sini saya sih tergantung kepentingan merek pembuat vitamin C di sini. Ya, jadi gini ya. Yang mana yang paling gede? Ya, jadi sebenarnya kan ya satu produk juga aspeknya banyak memang gitu ya teman-teman ya. Cuman kalau kita ngobrolinnya lagi gitu ya. Kalau kita ngobrolinnya lagi, pemerintah aja itu nggak bisa apa ya namanya? Maksudnya seluruh dunia ini nggak seragam gitu kan? Karena memang kebutuhan tubuh sama vitamin C itu memang cuma 100 gram. Makanya pemerintah Taiwan cuma boleh 100 gram. Tapi kenapa pemerintah Indonesia boleh 500 gram? Karena mungkin ya badan yang bertanggung jawab untuk BPOM-nya lah gitu ya. Mereka ngelihat dengan begitu banyaknya polusi segala macam ya. Polusi ini kan apa ya jadi kalau badan itu kena racun, entah itu dari udara, dari makanan, dari segala gitu kan, itu jadi nggak seimbang kan di badannya gitu ya. Jadi waktu gitu ada racun, si badan itu Tuhan udah bikin untuk nangkis racun sehebat-hebatnya gitu ya. Salah satunya dengan radikal bebas. Sebetulnya ini badan kita kalau kita perhatiin tuh hebat banget ya. Karena radikal bebas juga dibutuhin sedikit gitu ya, sedikit. Jadi nanti tuh Tuhan tuh pinter deh ngaturnya gitu ya. Jadi walaupun ada pasti racun ada masuk gitu kan. Tetapi si radikal bebas itu bisa diolah ya, ada fungsi-fungsinya juga. Nah cuman sekarang ini keterlaluan ya. Jadi kalau bisa dibilang sebetulnya Tuhan tuh udah ciptain badan kita tuh udah hebatnya luar biasa ya. Kita sebagai makhluk yang paling mulia yang Tuhan ciptakan itu memang onderdil kita ya di dalamnya kita ini. Misal ya ada satu orang ya, satu keluarga ya yang merencanakan bikin anak jenius ya. Entah gimana caranya, pokoknya akhirnya lahirlah satu bayi jenius gitu kan ya, super jenius, dan memang diatur dari lahir kudu jadi dokter. Ya. Kalau dia pun sampai menutup mata jadi dokter, gelar PhD-nya udah ngejejer sampai nggak bisa masuk KTP gitu ya. Terus dia ahli dalam iya, ahli ini iya ya, ahli bedah iya, segala macam bisa gitu ya. Anggapnya segitu. Tetap sebetulnya tidak bisa menguak misteri tubuh manusia, saking kompleksnya. Ya. Cuman hebatnya Tuhan bisa ngajarin kita gimana kita memelihara kesehatan justru dengan hal-hal sederhana. Ya. Kalau tadi aku bilang bentar ya. Kayaknya saya salah kasih slide ya, slide-nya terlalu banyak. Oke, jadi kita ngobrolin vitamin C dulu aja ya. Saya salah kasih slide tadi, slide-nya bukannya itu ya. Tapi di Indonesia banyak yang sakit mah. Oke, kelebihan dikonsumsi juga dibuang sama tubuh, benar sih ya. Nah, tetapi kalau kita lihat ya bahwa vitamin C itu sebetulnya salah satu pasukan yang paling hebat lah istilahnya ya untuk melawan si racun-racun itu. Mataknya dibilangin ya di Atomi juga. Kalau Anda sering makan daging gitu kan, kalau Anda makan daging konsumsilah vitamin C gitu ya. Jadi serangan yang kita terima tuh dari mana-mana ya. Mungkin lagi karena kan kompleks ya. Jadi walaupun COVID misalnya, nggak ada banyak mobil ya, jadi nggak banyak kendaraan sehingga sampai ozon aja sampai memperbaiki diri ya waktu tidak ada perusakan. Nah di badan juga sebenarnya gitu ya. Nah tapi ya, ternyata si racun-racun atau yang penjahat-penjahat ke badan kita itu kan bukan hanya asap kendaraan gitu kan. Asap kendaraannya memang berkurang banyak. Cuman si racun-racun ya virus-virusnya juga ini lagi merajalela gitu kan. Ya.
Jadi intinya sebenarnya badan kita tuh selalu bekerja keras. Ya. Jadi kalau vitamin C-nya beda-beda di berbagai negara, ya, itu hitungannya juga kalau menurut saya, kalau saya ikutan jadi orang BPOM ya, kebetulan saya sempat punya adik angkat dia, harusnya nggak boleh ngomong ya, dia jadi sempat jadi bagian di sana juga ya. Nah pokoknya kalau saya jadi orang BPOM misalnya, saya akan ngeriset semuanya gitu ya teman-teman. Misalnya Jakarta itu memang polusi udaranya tuh hampir juara ke-1 seluruh dunia gitu. Ya, jadi kalau dibilang dengan kondisi yang sama ya, dengan kondisi yang sama, saya nih badan saya ini ya, dengan kondisi yang sama mulai dari hari ini ya sampai 10 tahun ke depan, saya tinggal di Bandung, saya tinggal di Puncak, saya tinggal di Jakarta, saya tinggal di kampung ya, kampung yang benar-benar bersih gitu ya. Nah, saya tinggal di 4 tempat yang berbeda. Umur saya panjang mana? Kegiatannya semua sama ya, dianggap semua kegiatannya sama, cuman beda saya tinggal. Itu pasti saya lebih panjang umur kalau di kampung ya, gitu ya. Kalau misalnya saya Bandung sama Jakarta, dilihat aja gitu, saya stay di mana. Jadi istilahnya kita tuh nggak sadar, tapi sebetulnya banyak sekali hal-hal yang sehari-hari kita jalan itu lagi ngebunuh kita. Misal, saya mau nanya ya, teman-teman suka nggak ya konflik gitu? Ini gue mau nonton drama Korea, nyubuh atau tidur? Atau lebih senang bergerak atau lebih senang duduk? Ya. Atau kita lagi hunting makanan enak gitu ya, atau mau masak sendiri di rumah. Banyak lagi ya, sampai ke hal-hal yang sifatnya emosi ya. Ini orang nyebelin banget sih, nusuk gua dari belakang, gua mau ramah sama dia, pakai tata krama, atau gua tonjok aja ya, atau gua berdoa dan ngampuni gitu ya. Nah, jadi sebenarnya semua tindakan kita itu akan membuat kita nih sehatnya seberapa, ya. Jadi memang Bu, kalau panjang umur sih rahasia Tuhan gitu ya. Cuman tadi yang saya cerita, saya simulasikan ya, kalau kita diam di udara yang lebih bersih, kita pasti lebih panjang umur, gitu ya. Jadi sebetulnya hidup ini memang rahasia Tuhan ya. Tetapi ada bagian kita juga yang Tuhan kasih punya jiwa, punya raga, punya apa ya? Kita ini dikasih kehendak bebas sama Tuhan untuk bisa sehat atau enggak. Ya, misalnya saya hobinya makan gorengan ya, atau misalnya orang memilih untuk mengkonsumsi narkoba gitu kan. Ya, kalau dia sampai meninggal, saya pikir itu bukan salah Tuhan ya. Ya itu keputusan dia untuk memakan narkoba, misalnya kayak gitu ya. Jadi ini tuh banyak sekali di sekitar kita itu yang kita tanpa sadar itu kita sudah mengambil keputusan karena tiap hari ya itu tuh. Jadi kalau misalnya ada parameter gitu, kita itu sebenarnya sehatnya seberapa itu nanti kapan-kapan sih saya rasa udah ada aplikasinya ya. Bahkan mungkin aplikasinya di depan kaca ya. Karena sebetulnya untuk apa ya? Untuk dokter-dokter timur ya, terutama gitu ya. Kalau dokter barat itu kan kerjanya kan lihatnya sel, organ gitu ya. Nah, kalau dokter-dokter barat itu kan lihatnya yang kelihatan ya. Tes darah, lihat yang kelihatan, metode ilmiah, akhirnya dikasihnya obat. Tetapi itu sebetulnya mengobati ya. Nah, yang kita pengen kan ini jangan sakit diobatin, pengennya kita sehat seterusnya ya. Nah, kalau kedokteran timur itu dia lebih lihat energi chi ya, meridian itu banyak lihat yang enggak kelihatan istilahnya ya, dan banyak juga ilmu-ilmu
seperti lihat dari nadi, ya, iridologi, ya, skelerologi, ya, banyak ilmu yang bisa ngelihat dari kebanyakan tuh ilmu yang kayak gini sekarang lagi dipelajari justru sama kedokteran Jerman, ya. Jadi kalau misalnya kita aja merasa lebih percaya ukuran kesehatan kita berapa tuh kalau kita cek darah di laboratorium, ya. Tapi kalau di Jerman itu mereka tuh udah terus jurnal kedokterannya banyak sekali, mereka meneliti dari titik akupuntur, ya. Justru kedokteran timur itu mereka gali banget, ya. Mereka gali banget sampai banyak alat-alat fisika yang mereka buat untuk mendeteksi tubuh kita, ya. Jadi mungkin teman-teman pernah ya pakai alat yang cuma semenit dipegang ketahuan semua badan kita, ya. Bahkan kalau skio tuh dari jarak jauh gitu ya, ketahuan sampai ke emosinya, ke segalanya gitu ya. Nah, memang apa ya, hidup kita ini kan misteri ya. DNA aja tuh 95% tuh nggak tahu ya. Peneliti itu nggak tahu. Cuma 5% yang kita bisa cek dari DNA kita. Gitu ya. Jadi ini tuh memang tubuh kita ini misteri. Ya. Nah, dia itu di badan kita itu kayak ada 100 dokter super hebat itu di badan kita. Ya, jadi kalau orang sampai sakitnya kanker, sampai sakitnya diabetes, sakitnya yang berat-berat, berarti itu kerusakannya luar biasa. Karena harusnya ya kalau dirusaknya sedikit-dikit, ya racunnya cuma masuk dikit, badan kita tuh super jago untuk membereskan. Saking kita ini diamnya di tempat yang paling beracun ya, makanya kan suka bilang kan, dulu zaman nenek kita mah nggak pernah ya ada sakit aneh-aneh, autoimun lah apa gitu ya. Ya karena ini tambah lama tambah beracun. Nah racunnya itu apa aja sih gitu ya. Racunnya itu apa aja? Sebenarnya kalau kita ngobrol, kita tinggal di Indonesia aja ya teman-teman ya. Kalau saya kemarin itu libur ya, saya pikir-pikir waktu itu kayaknya saya bukan jam 12:30, mungkin 1:30-an gitu. Setengah 2-an gitu, itu saya ke pasar ya, pasar di Jakarta gitu. Itu sebenarnya kalangan menengah ke atas ya, orang high end belanja di pasar, pasarnya situ ya, pasarnya juga bagus ya. Nah, cuman datang ke pasarnya udah kesiangan, jadi yang lainnya udah pada tutup gitu ya. Ada satu tempat jual sayur, udah lagi ditutup jaring ya, dan dia dengan santainya itu semua sayur disemprot sama Baygon, sama obat pembunuh nyamuk, tapi dia tuh mereknya yang lain gitu ya. Nah, kebayang nggak ya teman-teman, sebetulnya apa yang selama ini kita makan gitu ya. Kalau misalnya kita ngobrol soal ikan asin, ya sama lah gitu. Ikan asin tuh supaya nggak didatengin lalat ya, terus supaya lalatnya nggak bertelur di situ, jadi nanti ya ada larvanya segala, ya disemprot lah sama pembunuh serangga itu ya. Sedangkan saya punya teman juga ya, nah ini anak sekolah minggunya lah, anggap gitu ya, anak muridnya lah ya. Waktu itu anak itu umurnya 14 ya. Waktu itu anak itu umurnya 14. Mungkin maminya suka nonton iklan ya. Pernah kan ada iklan yang kalau masuk kamar terus disemprot kan obat nyamuknya, dan anaknya bobo, enak, ngerasa aman gitu kan. Jadi anak-anak ngerasa oh aman, nggak ada nyamuk gitu ya. Padahal dia mengisap obat nyamuk itu banyak gitu ya. Jadi waktu itu anak itu meninggal umur 14 karena udah keracunan badannya sama obat nyamuk yang disemprot itu, udah nggak ketolong. Sempat dibantu sampai 2 tahun tapi akhirnya nggak ketolong gitu. Ya, jadi banyak lagi ya. Kalau saya ngobrol, saya ke supermarket ya, mau beli ikan seger, itu saya mau nawar ikan, dia bilang
apa ya, saya belak-belakan bilang ya, ini saya ada benjolan walaupun itu cuma lemak sih sebenarnya ya. Jadi saya nggak boleh makan ikan darat harusnya, karena kan pakannya itu pakai steroid ya, pakai hormon gitu. Jadi saya bilang pengen tahu ya si bapak ini tahu apa enggak Pak, Bapak tahu nggak ikan ini gimana gitu ya. Terus bilang ya Neng gimana ya, semua orang juga yang dagang kan pengen untung gitu ya, jadi selalu pasti pakai gitu ya. Mau apa, buah-buahan juga gitu sih, kalau mau melon semangka pengen 2-3 bulan langsung disiangi ya harus pakai hormon kayak gitu ya. Jadi kalau dibilang sih kita tuh benar-benar hidup di tempat yang sangat beracun. Stefani, maaf suaranya di saya nggak ada ya. Kedengeran nggak teman-teman yang lain? Ini ada yang ngechat ke saya kedengeran. Oke, Steph, mungkin problemnya di engkau ya, sayang. Nah, jadi dalam kehidupan ini kita memilih selalu tanpa kita sadar, karena 95% yang kita kerjain ini sudah otomatis ya, nggak nyadar. Kalau satu orang ya rasanya biasa-biasa aja, tahu-tahu kena kanker, nah itu sebenarnya dia tuh sudah banyak melakukan habit yang tanpa sadar dia udah ngeracunin dirinya terus. Karena tiap hari badan ini memang kerja keras untuk melawan racun-racun itu gitu ya, baik di udara, baik di darat maupun di mana. Ya. Salah satu zat yang perlu buat ngelawan si racun-racun itu adalah vitamin C. Ya, makanya itu kenapa sekarang Atomy ngadain vitamin C 2000. Dia tahu nggak akan cukup. Nah, terus kan kalau misalnya ngomong 2000 juga itu angka optimal katanya buat badan. Jadi kalau misalnya dibilang kayak gitu ya, kalau kita ngobrolin soal produk gitu, yuk silakan ya bullying ya, dibuka aja ya vitamin C-nya ya. Pak, yang di luar udah ya? Oke. Nah, kita ini tuh kan mau makan vitamin C itu supaya radikal bebas di badan kita ya. Kalau kita bilang orang keracunan itu biasanya jadi di sel kita tuh ada yang nggak seimbang, ada satu elektron yang nggak ada gitu ya. Jadi sifatnya tidak berpasangan lagi ya, ganjil, nggak genap. Nah, jadi kita makan vitamin C ini untuk menolong kita ngelawan racun ya, gitu kan ya sebenarnya ya, menyeimbangkan badan kita. Tapi kalau kita sekarang pakainya yang sintetik, gimana teman-teman kira-kira? Itu racun bukan? Nah, jadi yang namanya sintetik itu semuanya kita anggap racun ya. Cuman ada yang kelas bawah, ada yang kelas tinggi lah gitu ya. Kalau racunnya sianida ya kayak si Jessica ngasih racun gitu ya. Saat itu minum langsung blek gitu ya. Tapi sebenarnya kita seringkali makan racun yang kita nggak sadar. Ya, pengawet ya nggak apa-apa, yang penting ambang batas ya. Terus misalnya shampoo ya, shampoo kan kalau kita lihat tuh, aduh itu racunnya sebenarnya banyak banget. Ya nggak apa-apa tuh, nggak masalah juga gitu ya. Nggak banyak juga orang yang tanda kutip bermasalah ya, sensitif sama semua racun-racun yang ada di shampoo itu ya. Nah, tapi ada orang-orang yang benar-benar tiap kali sakit kepala dicari sama dokter, kalau duitnya banyak udah segala macam dilakukan ternyata nggak bisa. Tetap aja sakit kepala. Waktu shampoo-nya diganti, terakhir biasa dokter udah bilang, ya ganti deh shampoo-nya. Waktu shampoo-nya diganti baru sakit kepalanya hilang ya, termasuk saya. Nah, cuman ini juga rame ya. Jadi kan kalau orang sakit kepala juga, oh iya mungkin kena shampoo. Tapi mungkin di dalamnya juga ada sesuatu ya. Jadi reasonnya bukan cuma satu reason. Mungkin di dalamnya juga misalnya ada masalah dan sebagainya ya. Jadi memang manusia ini sangat kompleks ya. Nah, jadi om saya, dia tuh makan vitamin C 1000
selama 10 tahun. Mahal, lebih mahal dari Atomy, tapi sintetik ya, tetap bukan alami ya. Nah, itu dalam waktu 10 tahun lah mahnya ngeflag gitu. Ya, nah kalau dari situ Anda bisa ngerti bahwa bahan alami sama sintetik itu bedanya amat sangat banyak. Bisa dibilang gini, apapun ya, mau obat, mau apa, pokoknya kalau yang sintetik itu mungkin saat itu nolong, tapi untuk jangka waktu panjang biasanya ada yang bikin masalah. Kira-kira kayak gitu ya, teman-teman. Jadi memang alami itu penting sekali. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, suplemen alami, diolahnya kayak apa gitu. Oh ya dari tanaman ini, dari tanaman itu. Semua tanaman ada racunnya loh. Semua tanaman ada toksiknya loh. Semua tanaman ada zat yang nggak diperluin, bahkan ada zat yang misalnya aloe vera tuh bagus, tapi dia ada zat yang nggak bagus buat mah. Ya ada beberapa pasti sakit mah kalau makan aloe vera seger langsung. Makanya kenapa kadang-kadang kita perlu suplemen yang sudah cutting edge atau si zat itunya ya, racunnya atau apanya ikut dipisahin. Ya misalnya daun sirsak itu bagus ya, memang bagus. Nanti kalau diteliti ya bisa buat ini buat itu. Tapi kalau langsung dimakan daunnya, ke satu daunnya itu tumbuh di mana ya? Ada banyak polusi enggak ya yang diserap sama daun itu. Kedua, memang banyak kejadian juga kalau makannya terus-menerus ya, nanti bisa juga nggak bagus ginjalnya gitu ya. Jadi memang herbal juga kita harus belajarnya banyak gitu ya. Nah, jadi kalau kita sampai punya vitamin C kayak gini itu luar biasa. Belum harus dicek lagi ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita punya suplemen gitu ya, kapsulnya dari mana? Ini kan kita ngomongnya tiap hari makan. Kalau kapsulnya aja udah warna-warna, warnanya dari mana gitu. Color food tuh sama food coloring tuh kan beda banget gitu ya. Nah terus udah gitu bisa jadi kok kapsul tuh kan kayak plastik ya gitu. Dari bahan apa sih gitu. Pengennya kan kalau bisa bahan alami. Nah yang Atomy pasti alami. Nah terus juga ya kalau misalnya kita makan vitamin C itu kan 500 gram nih masuk ya. Nah terus si bubuk itu campurannya apa aja sih gitu. Teman-teman kalau dilihat yuk kita lihat ya link. Bisa ngecek nggak di sini link kandungannya apa aja. Bukan yang ini, tapi yang ada bahasa kimianya. Naik ke atas. Nah ini. Yang tadi link naik lagi. Nah ini. Yuk kita lihat ya di sini ya. Nah nanti kalau ini kan sodium ascorbat ya. Kalau sodium ascorbat itu jadi ini di buffer ya. Jadi sebenarnya gini, ada orang yang bilang katanya, aduh Atomy punya vitamin C asam banget gitu ya, asam banget gitu. Sampai sakit mah itu sebenarnya bisa jadi nocebo efek karena dia tuh sudah di buffer. Jadi walaupun kita makannya sebelum makan, tetap aja nggak apa-apa karena pH-nya sudah netral, bukan asam gitu ya. Nah, terus kita lihat lagi di sini. Ya. Nah, pemanis xylitol, stevioglycoside. Kalau misalnya kita baca stevioglycoside aja, stevia tuh salah satu pemanis yang paling bagus ya. Tetapi ya teman-teman, kalau proses kimianya serem, itu juga nyeremin lagi ya. Terus di sini sih nggak ada ini ya. Harusnya sih biasanya sih suka ada maltodextrin ya. Nah, kalau kita bilang ada maltodextrin, yang kita punya tuh selalu jadi gini ya. Pengisi itu maltodextrin tuh hampir di mana-mana ada. Kalau teman-teman makan susu kental manis, dia itu maltodextrinnya tingginya luar biasa. Ya. Nah, si maltodextrin ini bikin enak sih gitu. Cuman maltodextrin itu dalam waktu yang panjang dia akan mengganggu kelenjar insulin.
Ya, akhirnya orang bisa diabetes ya. Jadi kalau misalnya pengen diabetes gampang. Makan aja susu kental manis sehari sekali ya. Tunggu aja beberapa tahun kemudian pasti ada hasilnya untuk menjadi diabetes misalnya gitu ya. Nah, tetapi nanti kalau kita lihat si Atomy punya ingredients ada juga maltodextrin-nya, tetapi itu ada kelebihannya kayak ini kan stevia glycoside gitu ya. Itu juga biasanya resisten maltodextrin. Kalau resisten maltodextrin, resisten itu kita bisa cek ya di Google, resisten maltodextrin itu dari zat alami, dari serat, dan dia itu tidak menimbulkan masalah dengan kelenjar insulin untuk waktu yang panjang. Jadi misalnya gitu ya, makanya kenapa kita tuh beruntung sekali punya produk vitamin C yang alami dengan harga yang murah. Ya, jadi teman-teman sebenarnya kalau kita bisa memahami soal ini, kita bisa menolong banyak orang dengan harga yang murah, nolong kesehatan orang banyak. Ya, nah kalau sekarang kita ngobrolin 2.000 gitu kan, maksimum untuk makan apa ya, vitamin C setiap hari. Nanti kalau cek jurnal kedokterannya lagi, cek penelitiannya lagi, itu macam-macam. Ya, sebagai contoh ekstrim ya. Makanya kadang-kadang banyak dokter-dokter yang super pinter itu dia kasih terapinya, terapi suplemen dengan dengan dosis yang tinggi, tapi memang dokter ngejaga, bertanggung jawab, dia tahu efeknya kemana aja dan dia jagain kayak gitu ya. Salah satunya itu Linus G. Pauling, dia itu penerima hadiah Nobel. Kalau menerima 1 kali hadiah Nobel aja berarti dia pinter banget. Kalau 2 kali berarti super ya, super banget. Dan beliau memang 2 kali dapat hadiah Nobel. Beliau sendiri sakit kanker dan beliau cara ngobatinnya itu nyuntikin vitamin C ya. Berapa banyak? 12 gram ke badan. 15 gram. 15 gram sehari. Dan dia sembuh dengan nyuntikin 15 gram sehari. Nyuntikin vitamin C dengan makan tuh beda. Ya, jadi kalau misalnya 500 miligram itu sebetulnya tanda kutip misalnya yang benar-benar nanti membantu di tubuhnya ya, bikin apa sih radikal bebasnya enggak, itu palingan ya 100 itu tadi gitu. Beda disuntik tuh sama dimakan kayak gitu ya. Nah, jadi istilahnya kalau dibilang 2.000, jadi sebenarnya pemakaian vitamin C yang benar tuh berapa? Misalnya gitu ya. Jawabnya gimana? Coba ada yang jawab pemakaian vitamin C yang benar tuh berapa gram sehari? Atau berapa miligram sehari? Ya, Pak Hardono, Ibu Meiti terlempar, tapi sudah masuk lagi ya. Oke, Pak Christian, thank you ya, sudah masuk. Yuk, ada yang mau menebak? Tidak usah takut salah. Kira-kira, jadi sebenarnya bagusnya konsumsi vitamin C itu berapa ya sehari? ...90 miligram. Oke. Angka kecukupan gizinya 90 sampai 100 ya. Oke. Ada lagi yang bisa jawab? Ini ada vitamin C100 yang di Taiwan, ada vitamin C 550 mg, IK 500, tapi ada vitamin C 2000. Sebenarnya berapa sih yang mestinya? Oke, tidak ada yang jawab lagi ya. Jadi 1000, Stefani. Oke. Jadi sebenarnya kalau ditanya berapa miligram, saya jawabnya saya juga nggak tahu. Karena benar-benar tergantung Anda semua masing-masing. Ya. Saya tinggal di Sarijadi ya, di pertigaan ya. Pertigaan kendaraan lewat terus ya. Bukan soal ngomong feng shui-nya, tapi memang secara apa ya, angin secara apa juga ya. Kalau dicek darah saya ya timbalnya tinggi gitu. Sama sekarang Leni ya. Leni tinggalnya di Dago.
kerjanya jalan pagi terus ke hutan lagi. Ya jelas. Ya jelas kalau dihitung siapa yang terima racun lebih banyak dan siapa yang bisa keluarin racun lebih banyak gitu ya, karena salah satu ngeluarin racun itu juga dari nafas, makanya olah nafas itu penting ya. Nah terus udah gitu makanya ya kalau dibilang tadi ya, kalau di ABR itu dokter itu hebat banget ya, dia bilang bahwa ukurannya itu kan daya tahan tubuh gitu ya, ukurannya daya tahan tubuh. Nah, istilahnya gini ya teman-teman, kalau penyakit kita ini ya, daya tahan tubuh kita segini, penyakitnya segini, kita masih sehat atau balik lagi sehat. Ya, tapi daya tahan tubuh kita segini, penyakitnya segini, ya kita yang kalah. Makanya kalau dibilang, wah hemohin bisa nyembuhin, nggak bisa. Ukurannya, hitungannya itu amat sangat rumit. Ya, jadi kalau daya tahan tubuh kita berapa sih? Dihitungnya kan rumit, tapi bisa dibilang begini, kalau dibandingin gampang ya. Waktu harusnya tidur, terus ada drakor, penasaran nih, pengen diselesaikan. Nah di situ kan bisa tahu ya. Tapi kan happy, pas drakornya tuh lucu ya, ketawa-ketawa. Nah karena happy itu juga naikin daya tahan tubuh. Hati yang gembira kan obat ya, karena ini kan ada tubuh, roh dan jiwa gitu ya. Pas orangnya juga positif ya, tapi kurang tidur. Nah, itu kan nanti ada, karena kalau kurang tidur tuh nurunin daya tahan tubuh sampai 50%, misalnya kayak gitu. Ya. Nah, jadi tiap hari ini kan kita sangat beragam, ya. Ada hitungannya yang kita nggak ngeh. Nah, nanti kita ketahuan tuh, kita tuh sebenarnya kuat apa enggak. Jadi kalau ditanya vitamin C-nya berapa, ya tergantung kondisi kamu kayak apa sekarang gitu. Kalau kamu tinggalnya di Sarijadi sama tinggal di Dago kan beda, ya. Kalau tinggal di kampung ya beda lagi, apalagi kalau makanannya yang mentah-mentah lalap-lalapan semua, ya. Tapi intinya yang mau saya share ya teman-teman, obat racun bukan sih? Jadi kalau kita sakit makan obat. Sebenarnya obat tuh racun nggak sih? Ya untuk masa darurat kan memang dia menolong problemnya kita ya. Tetapi kalau untuk jangka waktu yang panjang kan efek sampingnya juga ada. Pokoknya semua yang sintetik itu jadinya racun lah istilahnya. Gitu. Ya, obat adalah racun. Makasih Bu Yusta. Ya. Nah, tetapi bukan berarti saya ngajarin ini jangan makan obat. Ya, hidup ini sangat kompleks ya. Tetap namanya tindakan medis itu jangan dilanggar sebetulnya gitu ya. Tetapi paling penting kan kita mencegah ya. Kalau bisa jangan sampai perlu diobatin gitu kan ya. Nah, kesehatan itu juga penuh ya teman-teman. Jadi saya coba ngecek slide-nya saya ya sebentar. Oke. Kita kalau bilang yang seringkali kita juga tanda kutip membunuh diri sendiri ya. Jadi misalnya kalau kita kelamaan duduk itu tuh lebih ngebunuh daripada kita merokok. Ya, jadi semua itu kan ada hitungannya ya. Jadi kalau misalnya ya jadi seringkali sih marah aja itu kan ngebunuh ya. Ngebunuh pelan-pelan karena itu nurunin daya tahan tubuh. Ya, kalau pas marah makanya jelek, gorengan terus ya, udah gitu misalnya apalagi itu turun terus, Anda bisa terus turun daya tahan tubuhnya sampai di bawah ambang batas yang membuat Anda bisa jadi sakit gitu ya. Nah, jadi setiap hari itu memang beda-beda ya teman-teman. Aku share sedikit. Ya ampun, kemana ada ya? Oke. Ya, kelihatan ya teman-teman ya di sini. Ya. Saya baca lagi satu buku Dr. Murat ya. Jadi kayak kita memang tuh kan, kita kan ini rambut, ini alis, ini mata, di dalam perut kita banyak organ gitu ya. Ada
jantung juga, ada paru-paru, ada kulit ya. Tapi sebenarnya semua itu cuma ada 2 unsur ya, sel sama jaringan ikat ya. Nah jadi kalau orang sampai sakit, kan tadi saya cerita ya, sebetulnya di dalam badan kita ini ada 100 dokter hebat ya, ada apotek sendiri, ada dokter sendiri, bisa menyembuhkan diri sendiri sebenarnya gitu ya. Tapi saking zaman ini ya, saya aja bermasalah dengan anak saya gitu ya. Kenapa? Karena dari bangun sampai tidur banyak kan di depan komputer ya. Online school, duduk ya, sampai akhirnya kemarin tuh saya mau beliin standing table supaya anak-anak belajarnya sambil berdiri. Tapi sekarang ada yang lebih canggih lagi ya. Jadi ada yang sambil pakai sepeda ya. Jadi duduk itu sambil bersepeda dan sebagainya. Karena memang diem sama gerak tuh beda ya. Nah, sebenarnya 2 dokter ini ya, Dokter John ini sama Dokter Murad ini ngomongnya soal sel akhirnya gitu ya. Kalau Dokter John ngomong bahwa semua penyakit itu gara-gara racun sama kekurangan zat yang harusnya dibutuhkan sama badan ya, makanya kadang-kadang kalau kurang ya kita butuh suplemen gitu ya. Nah, tapi kalau Dokter Murad ini ngomong sebetulnya ini gara-garanya air gitu ya. Cuma nanti kalau udah ngobrol air sebenarnya ngomongnya jauh lagi sih ya teman-teman. Tapi yuk kita nyeleneh sedikit apa sih ya yang dia ngobrolin gitu ya. Nah, jadi kalau kita ngomong segala macam problem ini ya, asalnya itu dari kurang olahraga, kurang minum, kurang istirahat, ya udara yang berpolusi ya, terus ada cedera ya, kebanyakan sih radang ya, inflamasi ya, hampir semuanya inflamasi ya. Terus inflamasi dari mana? Kebanyakan makan gorengan yang lemak-lemak ya, itu sumber inflamasi tuh ya. Jadi memang kalau bisa sih jangan banyak makan gorengan gitu-gitu ya. Emosi yang negatif ya, spiritual bankruptcy ya, jadi kurang bagus hubungan sama Tuhan aja bikin masalah semuanya ini gitu ya. Nah, jadi kalau kita bilang kan, oh dia kanker, kena diabetes, sakit jantung ya. Kalau udah sampai ke sini berarti kerusakan di badan itu, ya itu lagi dibunuh pelan-pelannya tuh. Padahal ngapain ya? Gue kayaknya biasa-biasa aja gitu. Ya, sebenarnya kalau Anda nggak olahraga aja, ya nggak ada satupun suplemen yang bisa menggantikan. Ya udah dia makan ini karena lu nggak olahraga itu nggak bisa. Ya, sedangkan nanti kalau kita lihat kondisi badan kita ini ya, itu tuh butuh pH tertentu supaya kita bisa sehat ya. Badan kita ini lebih dari 70% tuh air. Otak tuh 90% air ya. Jadi kalau kurang minum aja itu urusan gitu. Itu kalau kita minumnya kurang aja itu ngebunuh pelan-pelan misalnya gitu. Ya. Pegang gadget aja terus ya, itu kan radiasi. Itu juga lagi ngebunuh sih pelan-pelan ya. Nah, tapi kan udah nggak mungkin, apalagi kita di Atomic kerjanya pegang gadget. Aduh, untung ada hemohim ya. Untung ada hemohim, dia itu bisa membantu. Tapi jangan gara-gara ada hemohim ya, kalau bisa sih saya sih sekarang selalu pakai stylus ya, sama ada stand-nya kayak gini. Jadi diusahakan nggak tangan sendiri yang pegang ya, karena nanti pasti ya badan kita ini kan ya semua ilmu kedokteran dan semua alat kedokteran sekarang ini akan terus berkembang, semakin lama semakin bagus. Karena memang masih banyak misteri yang belum terpecahkan. Jadi kalau bisa ya jaga-jagalah kita gitu ya. Jadi kalau kita kurang tidur ya kita lagi bikin ke situ ya. Kalau misalnya emosi kita banyak menyimpan dendam ya, marah segala macam, itu juga lagi ngebunuh pelan-pelan juga. Jadi kira-kira teman-teman kalau misalnya kita hidupnya kan nggak mungkin ya sekarang gini deh. Saya ini lagi konflik terus ya, karena selama ini kalau punya pembantu rumahnya beres tapi makan hati gitu ya, misalnya gitu.
Ya, kalau misalnya ya lagi berdoa deh ketemu yang sangat perfect gitu ya. Karena kan dalam hidup ini nggak mungkin menghindari stres juga. Ya, cuma bisa manage stres aja gitu ya, kita ngelola. Ya, makanya perlu banget berdoa ya, teman-teman. Jadi kalau nanti kita belajar bahwa sebenarnya buat badan kita sehat, roh, tubuh, jiwa itu berhubungan dan semuanya harus sehat baru badannya sehat. Ya. Jadi sebenarnya kalau sampai jadi penyakit itu serangannya bukan gara-gara satu, kanker karena dulu pernah terbentur misalnya atau gimana. Jadi kanker, enggak semudah itu. Pasti banyak kontribusinya yang bikin dia sakit kanker gitu ya. Nah, jadi misal ya, sekarang ini kan lagi hobi ya, kalau ke mall pasti kita beli minuman, entah itu boba, entah itu segala ya. Nah, itu air es apa air panas gitu ya. Kalau dulu saya di kantinnya anak saya gitu. Di kantin anak saya kalau bikin Milo itu cupnya cup plastik, dikasih Milonya, dikasih air panas ya, udah gitu dikasih air dingin. Ya, nah itu dosanya berapa banyak tuh? Ya, cup plastik dikasih Milo, dikasih air panas. Ya, waktu dikasih air panas ya, itu senoestrogennya keluar. Ya, kami sekeluarga dicek karena hobi makan Grab, senoestrogennya kita tinggi semua, 4-4-nya. Ya, jadi itu nggak sadar tuh, gitu ya, senoestrogennya tinggi. Udah gitu dikasih es. Kita pikir kan ya minum ya gitulah, kalau nggak hangat ya dingin gitu ya. Padahal tubuh kita ini diciptakan Tuhan berdarah panas. Ya. Tadi kan makanya kenapa saya setel videonya si dokter itu ya. Dokter itu bukan dokter bodoh ya yang diambil sama Atomi. Dia bilang turun 1 derajat ya suhu tubuh kita ya di bawah 36 ya itu nurunin daya tahan tubuh 30%. Kalau teman-teman di sini punya teman-temannya yang cancer ya, itu diusahakan jangan sampai di bawah 36 karena di situ sel-sel cancer tuh lagi berpesta pora, berkembang biak. Ya, jadi kalau pengen kita menidurkan si sel-sel kanker itu jangan sampai berganda-ganda ya. NK sel itu adanya di 37 derajat ya, dan kalau kita bisa banyak olahraga ya, jadi waktu membangun otot segala macam itu nanti lama-lama suhu tubuh kita tuh secara alami ya dengan sehat ya, bukan demam atau sumeng ya, bisa di antara 36,8 sampai 37,1 itu tuh sebetulnya sangat bagus untuk membuat kita lebih hebat lagi melawan serangan yang akan masuk ke badan kita. Kalau kita diam di lingkungan yang bersih, ya itu lebih bagus lagi. Ya, jadi kalau sesedikit mungkin racun yang bisa masuk, terus badan kita itu bisa sesuai dengan Tuhan ciptakan, itu bagus banget. Jadi maksudnya gimana? pH darah kita nggak asam itu juga membantu ya, karena kalau pH darah asam itu bikin darahnya kental ya. Tetapi kita nggak bisa shortcut juga bikin pH-nya supaya langsung misalnya mengkonsumsi 1 zat gitu ya berlebihan ya. Misalnya kalau mineral itu kan kita perlunya cuma sedikit, tapi ini makan mineralnya banyak banget supaya pH-nya naik. Itu kayaknya perlu evaluasi ulang dan betul-betul dibahas sama ahli-ahli yang betul-betul bagus ya. Kalau pengen pH-nya lebih tinggi ya, karena kalau orang yang kayak saya aja ya, hobinya gorengan, hobinya daging, itu pasti pH-nya asam. Ya, jadi kalau pengen sayur-sayur itu pH-nya tinggi ya. Jadi bantu sayur-sayur itu bantu naikin pH ya. Terutama spirulina 9 sampai 11. Nah, tetapi ingat konsumsinya kalau makan yang begitu, jadi kalau kita makan ya sayur, spiru kayak gitu tuh harus sebelum makan ya. Saya sendiri sering salah ngomong ya. Makan spiru gimana sih? Oh, kalau pengen kurus sebelum makan. Ya, kalau pengen gendut setelah makan, jangan ya teman-teman. Karena di lambung itu perlu pH 1 sampai 3. Ya, kalau kita minum air yang alkali ya,
air alkali atau spiru ya yang tinggi-tinggi gitu biasanya terganggu ya. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman ada yang, aduh ini kenapa ya anakku makan spirulina kok malah perutnya kembung ya atau segala macam. Nah itu pasti setelah makan ya, jangan ya teman-teman makannya waktu perut kosong aja pagi-pagi ya, itu bagus ya. Dan kalau kita makan pertama sayur dulu ya, buah juga bagus ya, walaupun buah itu sepertinya karbohidrat kompleks tapi dia tuh ada selulos, ada segalanya, jadi bagus sayur dan buah itu kalau lagi kita makan tuh makan pertama ya, udah gitu protein yang susah dicerna ya. Nah di situ kan apa ya, proses pencernaan itu kan keluarin enzim segala ya, mungkin enzimnya juga udah mau habis gitu kan. Nah baru karbo atau karbo sederhananya terakhir ya, itu bagus ya. Jadi susunan makan juga perlu ya, termasuk apa ya, cemilan-cemilan. Jadi kalau kita makan pomegranat juga bagusnya setelah makan ya, itu makan pomegranat. Jadi kalau yang kita-kita yang udah berumur misalnya ya, atau sebenarnya dari anak-anak juga ya, karena kan glycemic index ya yang kemarin kita bahas itu berpengaruh di situ ya. Jadi urut-urutan makan itu juga penting kayak gitu ya. Kalau bisa sih jangan terlalu banyak duduk ya. Duduk juga kalau kakinya bisa digoyang-goyangin, tangannya bisa diputar-putar dikit ya. Pokoknya gerak itu lebih bagus daripada diem ya. Gitu. Duduk tuh, berdiri itu lebih bagus daripada duduk ya. Cuman kalau apalagi yang badannya gemuk ya, lagi hamil berdiri terus ya bisa varises ya. Ya jadi ada imbangannya lah ya. Tetapi yang penting harus bergerak gitu ya. Terus tidur itu sangat penting ya. Banyak yang sebetulnya tidak bisa digantikan sama suplemen ya. Tidur juga ya. Tidur itu artinya banyak banget ya teman-teman. Ya, waktu kita tidur pules ya, itu tuh racun ya di otak kita yang nanti one day bikin kita Alzheimer itu dibuang. Jadi kalau kita nggak pernah tidur pules, nggak pernah tidur lelap, itu kacau juga. Ya di badan kita itu ada yang namanya circadian rhythm ya, di mana badan tuh ngedetok ya, dan pendorong untuk ngedetok paling besar itu air ya teman-teman. Apalagi airnya hangat, udah gitu misalnya dicampur hemohim atau dicampur suplemen-suplemen yang lain. Tetapi kita akan belajar 3 suplemen dasar. Tadi kita udah ngobrol vitamin C ya. Jadi kalau kita ngobrol vitamin C, probiotik, fine enzyme, 3 itu adalah suplemen dasar yang kita boleh perkenalkan pada semua orang yang kemungkinan besar tuh nggak ada problem dan nggak ada healing crisisnya. Ya, jadi nggak ada efek healing crisisnya gitu ya. Bahkan 3 ini paling bagus untuk diperkenalkan sebelum hemohim ya. Oke. Jadi sebenarnya kan kalau saya makan bukan masak sendiri ya, beli online lah, ke GoFood kemana, itu rata-rata industri makanan itu paling penting supaya orang mau makan lagi, bikin makanan harus gimana? Harus enak ya. Kalau enak itu bliss point-nya tinggi ya. Bliss point tinggi itu jadi garamnya banyak, gulanya banyak. Dan salah satu racun yang paling mematikan adalah gula. Ya, gula itu kerasannya manis, tapi benar-benar itu akan merampas kehidupan kita kelak ya kalau kita nggak waspada gitu ya. Nah, waktu kita makan, ya orang kan nggak peduli ya itu sehat atau enggak, yang penting enak, orang mau beli lagi. Tapi waktu kita sakit, kita carinya apa? Ke rumah sakit, apotek ya. Nah, di sana kan orang nanya kan, enggak, kalau kita ke apotek beli obat misalnya, obat apa? Sakit kepala. Enggak ditanya kan, kamu habis makan apa? Makannya banyak berlemak enggak? Apa-apa kan enggak ditanya. Ya udah nih obat sakit kepala. Ya. Kenapa? Batuk. Ya udah nih ada obat batuk. Ya. Jadi industri kesehatan juga enggak peduli sama apa yang kita makan. Ya. Jadi apa yang masuk itu bisa jadi obat atau racun, naikin atau nurunin daya tahan tubuh. Jadi angka daya tahan tubuh kita ini setiap hari nggak pernah selalu setiap kali ada tindakan ya naik turun gitu. Kita lagi nurunin atau lagi naikin daya tahan tubuh, kayak gitu loh ya. Jadi apa yang di ujung garpu itu lebih penting daripada botol obat. Ya. Nah, jadi memang gunain suplemen itu memang penting ya teman-teman tahu, sehingga ini adalah satu seni lagi.
ya. Nah, tadi kita vitamin C udah ngobrol ya, itu dia ngelawan radikal bebas ya. Masih banyak lagi sih gunanya ya. Nah, sekarang kita ngomong karena aku persingkat aja karena kita ngobrolnya ini soal jangan sampai kita dibunuh pelan-pelan gitu kan ya. Nah, salah satunya lagi yang paling penting itu probiotik. Kenapa sih kok ini probiotik sama fine enzyme di perut gitu ya? Kok malah perut yang diberesin? Karena 70% ya daya tahan tubuh kita, si dokter itu udah ngomong kan, adanya di perut gitu ya. Terus udah gitu jumlah badan kita itu 60 sel di badan kita semuanya 60 triliun ya. Jumlah bakteri itu 600 triliun. 10 kalinya. Jadi kalau misalnya bakteri baiknya harusnya 90 yang jahatnya 10 tetapi yang jahatnya jadi 40 ya itu problem. Kemana-mana. Sakit kepala juga bisa dari situ. Alergi bisa dari situ. Ya, kalau misalnya kita tuh kan ada food memory ya. Nah, kalau ada yang pengen manis-manis, itu juga pasti bakterinya yang jahat yang lebih banyak daripada yang baik. Kayak gitu. Ya, jadi memang probiotik yang kita juga itu tuh probioket ya, dari probioket Jerman ya, itu kan paten ya, itu juga luar biasa ya, luar biasa bagus banget gitu. Nah, jadi sebenarnya ya, kalau kita memperbaiki gaya hidup kita ya, makannya benar. Oh, ngunyah ya, teman-teman, ngunyah tuh penting. Ya, karena kan kalau kita 90% orang tuh ngunyahnya nggak benar. Jadi 90% orang tuh kena penyakit. Ya, itu juga salah satu yang pelan-pelan merenggut kesehatan kita. Makanya orang tua harus pakai gigi palsu. Ya. Kenapa sih ngunyah sih segitu penting gitu ya? Dan 90% orang tuh jadinya kurang sehat gitu kan. Ya, karena yang bisa diserap sama si usus yang bisa bawa zat-zat ke seluruh tubuh yang menghidupkan kita itu cuman 15 mikron. Itu tuh kira-kira satu lembar rambut tuh bukan dibagi dua ya, saya kemarin bilangnya dibagi dua, dibagi 7. Rambut tuh sehelai rambut tuh 100 mikron gitu. Ya, jadi apa ya? Kalau sampai kita kurang lumat ya. Kalau maaf ya yang mulutnya bau, kentutnya bau, nah itu pasti ngunyahnya harus lebih bagus gitu ya. Karena kan itu kan jadi banyak bakteri pembusuknya gitu ya. Dan yang paling mengerikan itu jadi para protein asing yang membuat semua penyakit termasuk alergi ya, termasuk kanker usus ya, banyaklah gitu ya. Kalau kita ngobrol brain fog aja ya, suka lupa, tiba-tiba space out apa tuh, itu pasti perutnya juga nggak benar. Dan sebagainya ya. Jadi probiotik ini penting banget ya. Jadi dasar yang paling penting itu vitamin C, fine enzyme, dan probiotik. Kenapa sih fine enzyme? Fine enzyme itu cuma berapa sih? Enzimnya 9 ya. Tapi masih mending ya itu teman-teman. Karena enzim di perut kita tuh 3.000 gitu. Ya, dan anyway ya sebenarnya ini badan tuh kayak tadi saya bilang ya, ada 100 dokter hebat, ada apotek yang cukup di badan kita. Tuhan tuh luar biasa. Cuman kalau kita sampai ada apa-apa, ya kita hidup di zaman yang luar biasa juga racunnya. Gitu ya, sehingga 3 macam ini adalah pertolongan lah ya buat badan kita supaya kita tetap sehat kayak gitu. Ya. Sementara mungkin segitu aja dulu. Maaf, saya ini jadi agak susah ya tadi sharingnya. Saya juga agak alergi ya sama bau-bauan gitu. Ini pas di chat gitu ya. Jadi ya kan karyawannya mesti kerja juga gitu ya. Jadi terganggu, sorry ya. Nah itu juga racun tuh kita cium ya. Cium bau cat juga itu racun. Dan memang ada orang yang selalu ya, ada orang yang sensi, ada yang enggak. Ya, jadi kalau misalnya kita ngobrol apa sih pegang HP ya sambil di charger juga nggak apa-apa tuh gua gitu. Tapi ada yang langsung bermasalah, ada yang langsung stres ya, sampai stres-stresan gitu ya, gitu. Dicek kemana-mana nggak ada apa-apa,
Ya, jadi bukan stres karena ada masalah, bukan karena apa, bukan karena itu, semua satu-satu dirunut, nggak ada apa-apa, tapi dia stresnya sampai pengen bunuh diri. Ternyata waktu router wifi-nya dimatiin dia tenang. Ya berarti dia benar-benar apa ya, sangat sensitif sama gelombang elektromagnetik misalnya gitu. Kan tiap orang tuh unik ya, beda-beda. Ada orang yang kalau kayak saya gini masuk mobil yang bau parfum mobil itu pasti sakit kepala, pasti pusing, pasti nggak kuat kayak gitu ya. Oke, silahkan mungkin Bu Leni mau ada pertanyaan nggak Bu Leni? Yuk teman-teman, siapa tahu ada yang mau tanya, ada yang kurang jelas atau ada yang mau kesaksian. Ci, mau nanya langsung aja ya. Kalau minum sup kan ini kayaknya kalau udah seumuran kita tuh kayaknya segala penting gitu ya. Kayaknya segala butuh gitu ya. Apalagi kalau saya dengar ada suplemen ini gitu ya. Nah, kalau misal jadi sehari ini kayak saya juga bisa minum bermacam-macam suplemen gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan itu kayak misalnya suplemen omega sama kalsium sama ginkgo, apa ya? Ya kayaknya itu ya kalsium, ginkgo itu spirulina kayak itu boleh dicampur nggak sih? Maksudnya diminum sekaligus vitamin C. Karena kalau misalnya misah-misah tuh saya suka lupa gitu, Ci. Jadi kadang digabung-gabung gitu boleh ya, nggak masalah. Atau misalnya ada pantangan nggak? Oh, misalnya suplemen si ini sama yang A, yang B nggak boleh nih dicampur, digabung gitu, Ci. Gimana? Bisa kasih masukan nggak? Inti dasarnya itu kan ada yang larut dalam air, ada yang larut dalam lemak. ADEK itu ADEK itu larut dalam lemak, bagusnya setelah makan, gitu ya. Tapi kalau kita ngomong dirunut terus, memang sih ini seni juga ya makan suplemen tuh. Saya sendiri juga makan suplemen tuh banyak ya. Jadi kayak tadi Spiru itu bagusnya sebelum makan atau pagi-pagi. Jadi kalau saya pribadi bangun tidur itu minum 1 liter, 1 sampai 1,5 lah. 1,5 liter air, ya air hangat 42 derajat, udah gitu kira-kira udah habis segini, saya langsung kasih, makanya warnanya juga gini ya, saya langsung kasih oats. Oats itu cocok banget, jadi lebih optimal kerjanya kalau ada vitamin C. Gitu. Ya, jadi ada oats, ada vitamin C, ya. Di sana juga bakal masuk probiotik ya kalau teman-teman kali-kali mau pakai apa sih? Serat itu apa? Saking banyaknya. Fiber. Psyllium. Yang psyllium khas, Ci. Ya. Psyllium khas. Nah, psyllium khas juga di situ, probiotik juga di situ, spirulina di situ. Satu lagi hemohim di situ. Nah, nanti kalau habis makan itu ada omega 3 ya, ada kalsium. Nah, terus aku lagi belajar juga, enggak juga ya, tetapi katanya jeda antara vitamin D3 itu sama sinatokinase itu apa ya? Ginkonato ya. Nah, itu tuh kira-kira 30 menit gitu. Cuman kan jujurnya ya gue juga males ya, daripada lupa gitu ya udah weh. Kadang-kadang jebrus juga sekaligus kayak gitu. Daripada nggak minum gitu ya. Terus saya juga masih konsumsi sawo palmetto ya teman-teman. Nah kalau misalnya pome yang tadi habis makan ya, gitu. Atau penon antara 2 jeda makan oke lah gitu ya. Nah, Bu Leni ada yang ini ya, yang ngechat ya. Jadi ini ya, ada yang nanya ya, Bu Liana, Finsim probiotik sama apa, Ci? Sorry, jaringan saya tadi terputus. Vitamin C udah dijawab ya. Oh iya. Terus Finsim, Psyllium khas, dan Stomach Health, apakah bisa diminum sama-sama? Nah, yang ini saya mendingan Stomach Health itu, mendingan saya tanya Bu Ria ya, atau Pak Dokter Asep ya. Bu Ria? Ada di sini nggak Bu Ria? Kalau kemarin mah kalau nggak salah Bu Ria bilang Stomach Health sebelum makan ya minumnya. Iya sih, tapi Bu Ria nggak ada ya. Iya sih sebelum makan ya. Ci, yang Stomach Health itu apakah fungsinya mirip dengan Finzyme gitu? Dia lebih ke lambung ya. Kalau Finzyme kan lebih ke pemecahan ya. Lebih ke sebenarnya Finzyme itu koenzim sih. Ya, koenzim yang ngedukung enzim bekerja gitu.
buat mecahin, pokoknya intinya mecahin lemak ya jadi asam lemak gitu kan, mecahin protein jadi asam amino kayak gitu-gitu ya. Nah kalau misalnya si Stomahel kayaknya spesial buat lambung. Cuman saya belum baca ya, belum belajar benar-benar. Ada lagi yang nanya, Ci, kalau untuk anak suplemen Memory Up boleh diberikan berapa dosisnya? Saya juga belum belajar ya. Saya juga belum belajar. Jadi kalau anak-anak ya, sebetulnya kan mereka tuh gini loh. Kalau kita ini tuh kan kayak saya umur udah 54 gitu ya, udah pasti kan racun tuh udah banyak banget ya. Jadi suplemen juga butuhnya banyak. Tapi sebenarnya kalau anak-anak nggak diracun, dia tuh nggak perlu sih gitu. Kenapa anak-anak perlu memori? Apakah ada problem tertentu? Nah kalau yang itu mending konsultasiin sama dokter. 여기 뭐 저걸 하는데 메모리 업 엄마 비타민 뭐 담겨 있던 빨간 통 이거 담았던 통 어디 있어? 버려. Oke. Terus Jadi ada lagi yang nanya, oh ya. Udah, boleh. Ci? Bentar ya Len ya. Nah boleh pakai ini aja kalau misalnya mau ujian pakai Ginkonato kelas 1 itu juga jangan teratur kalau kata aku sih. Nggak perlu teratur. Kalau racun HP sih mendingan hemohim ya. Hemohim udah jelas anti radiasi atau spiru gitu ya. Oke. Ada lagi yang tanya, Cing, apakah benar kalau kita kebanyakan minum suplemen, tubuh kita jadi malas untuk bekerja memberikan kesehatan? Nah, tergantung. Tergantung suplemennya yang mana, kondisinya kayak apa, ngasihnya berapa banyak. Kayak gitu. Tapi yang tadi saya bilang ya, Vitamin probiotik sama vitamin C itu betul-betul aman. 3 itu sebenarnya kayaknya foundation ya. Foundation buat kondisi kita saat ini. Gitu ya. Jadi yang 3 itu benar-benar aman lah. Ya, kalau yang lain itu kan tinggal dicek ya. Kita kurangnya di mana? Kalau kurang ya ditambah. Kalau udah cukup ya nggak usah. Kalau gaya hidupnya sudah cukup sehingga nggak perlu lagi suplemen ya nggak perlu. Kayak gitu. Cuman ya tiap orang kan beda-beda. Apalagi ya memang Atomi cukup aman ya. Saya pribadi juga jujur ya, udah 4 tahun ini kenal Atomi ya suplemen saya banyak banget sih. 10 mah lebih gitu ya. Ya harus kejar-kejaran sama gaya hidup. Wah ini kami hidup. Kami boleh ngobrol sedikit. Yuk silahkan. Ya ini memoriumnya. Memorium itu dibuat dari yang dari beri-beri yang seperti apa itu? Apa itu yang itu apa itu? Ini dari buah. Jadi kalau untuk anak itu minum 1 kali sehari 1 kali itu 2 biji itu tidak ada masalah. Ini bukan yang apa dari obat ya. Ini memang dari buah. Jadi itu namanya apa ya? Itu bukan anggur seperti bentuknya anggur tapi blackberry. Ya, blueberry yang itu bahannya. Jadi kalau mereka itu minum ini sangat membantu untuk otak yang itu bukan untuk anak saja, orang dewasa, orang tua pun itu butuh yang itu memory untuk membantu. Jadi ini tidak ada dosis yang khusus anak menurut saya itu ya bagus ini. Betul-betul bagus. Oke. Kemudian saya sudah coba minum itu untuk stomach ya. Itu sebetulnya sebelum makan. Itu untuk melapiskan itu lambung. Sehingga itu pada waktu makan kalau asamnya kalau tinggi di perutnya, kalau itu sebelum makan itu minum, setelah itu makan itu lambungnya sangat nyaman dan aman itu. Tapi spirulina itu setelah makan, yang makannya terlalu berat ataupun berminyak seperti itu pada waktu itu minum itu untuk melancarkan semuanya. Itu fungsinya memang berbeda.
Ya. Tadi saya sih menceritakan kalau bisa Spiru itu jangan setelah makan. Takutnya karena pH-nya tinggi. Fine enzyme. Sorry, fine enzyme. Ya. Oh, ya, jadi Spirunya itu sebelumnya. Sama stomach health ya. Ya. Yang stomach health ini justru saya juga belum belajar, Bu. Cuman yang itu kalau memang untuk sebelumnya. melapisi lambung berarti daripada pakai antacid gitu ya, lebih baik pakai stomach health karena itu alami ya. Nah, cuman yang belum saya belajar itu mungkin Pak Asep pernah udah belajar kali ya Pak Asep, karena sekarang ini kan problem manusia tuh bukan hanya ketinggian asam, tapi kadang-kadang juga kerendahan kurang asam. Jadi kalau ada orang sakit mah dicek ketinggian asam atau kurang asam. Kalau kurang asam terus makan antacid kayak gitu itu lebih parah lagi. Akhirnya penyakitnya lebih serem lagi. Rasanya begitu. Ya. Bisa paham, gitu. Bisa paham. Iya. Terima kasih. Yo, sama-sama. Terima kasih. Len, ada lagi, Len? Ada yang tanya, sal palmetto boleh buat wanita? Iya, boleh sih. Jadi tergantung problemnya apa. Kalau saya ini senoestrogennya tinggi. Jadi teman-teman kalau misalnya punya botol ya, terus BFA free, wah kayaknya tenang ya, BFA free. Padahal untuk ngegantiin BFA free dia tuh pakai zat apa lagi gitu. Intinya hindarin apapun wadahnya botol ya, terutama kena panas. Ya jadi saya sih merasa gara-gara saya tiap hari kita sekeluarga pakai satu, padahal itu udah buatan Jerman ya. Tapi ternyata nggak bisa. Jadi mendingan diganti sekarang pakai stainless kita jadinya. Stainlessnya juga 304 minimal. Kalau 316 belum ada ya, terlalu mahal. Saya ada Salad Master tapi seret itu harus di atas api ya. Nah jadi untuk menekan senoestrogen itu bisa dibantu sama sal palmetto ya, itu yang saya belajar. Nah cuman kan nggak usah tiap hari. Saya juga nggak tiap hari makan itu gitu. Jadi tujuannya dulu buat apa, problemnya apa dulu. Kalau nggak ada problem ngapain makan gitu, ya. Jadi harus tepat ya. Kalau kurang ya memang butuh. Karena ya tadi kita bilang kan bahwa penyakit itu dua macam ya, kena racun sama kurang sesuatu ya, entah itu vitamin, entah itu mineral, entah itu zat makro atau mikronutrien, makronutrien apa gitu ya. Oke, ada yang nanya lagi, Cing. Memory up dan Ginkgonato dua-duanya untuk otak, apa bedanya? Memory up mendingan saya rasa Anita atau Dr. Asep silahkan yang udah pernah belajar soal ini, karena saya belum baca sama sekali. Kalau Ginkgonato itu sebenarnya lebih ke mikrosirkular ya, jadi lebih ke memang ada penelitiannya untuk penyakit Alzheimer ya, menolong ya, bukan menyembuhkan, nggak mungkin menyembuhkan, orang pikun nggak mungkin sembuh, tapi membantu. Kenapa? Karena ini kan kita pembuluh darah ya, pembuluh darah itu kan gede. Nah itu kan ada cabang-cabang tambah lama tambah kecil seperti pohon. Ya ada dahannya, ada rantingnya, tambah lama tambah kecil sampai ada saluran yang paling kecil namanya mikrosirkular, itu cuma masuk satu sel ya ke situ ya, saking kecilnya, dan itu tuh paling gampang mampet gitu ya. Nah jadi kalau Ginkgonato itu sebenarnya kalau dimakan kira-kira sehari satu dalam sebulan itu mikrosirkularnya itu kayak di salurannya kayak dibersihin lagi gitu ya. Dan terutama kalau misalnya si omega 3 itu kan ngebersihin plak ya yang nempel di pembuluh darah ya, lemak-lemak LDL lah apa gitu. Nah kalau si Ginkgonato ini matokinasenya ya terutama dia itu bisa melarutkan darah beku ya. Jadi ini penting sekali sebenarnya Ginkgonato ini buat teman-teman yang pasca kena COVID. Biasanya di dimernya tinggi itu bisa direndahkan. Nah kalau memory up, kalau tadi saya dengar dari buah beri itu beda ya kayaknya urusannya ya. Oke silakan mungkin Dokter Kalau Asa. saya sih Ci, memory up itu kalau saya baca ya untuk konsentrasi kata sih. Jadi kan kadang-kadang kita suka lupa ya karena kebanyakan nonton kan kita kebanyakan kalau udah lihat handphone terlalu lama.
Kalau nggak nonton TV terlalu lama, kadang kita kalau ditanya apa tuh suka kurang nyambung gitu. Jadi kayak mangkuk itu kita kadang suka lupa kan, tempat makan yang bulat. Nah itu kadang-kadang kan kita nggak ngerti itu tuh mangkuk gitu. Nah itu tuh katanya gara-gara memang ada saraf yang pecah kan ya, karena kita terlalu banyak handphone. Nah jadi diperlukan sih memori up itu. Nah tapi kemarin saya baca-baca itu kan sebenarnya boleh buat anak ya tadinya, tapi udah gitu saya dengar dari orang itu vitamin ini nggak boleh loh. Maksudnya vitamin orang dewasa jangan dikasih ke anak-anak, katanya gitu. Terus saya lihat sebenarnya nggak ada tulisan nggak boleh buat anak, makanya saya nanya ke Cici, boleh nggak gitu. Aduh, saya belum belajar sama sekali, jadi nggak pernah bisa komen gitu ya. Kalau ada di sini Ibu Ria, Dokter Asep yang sudah riset ya. Biar gimana kita harus belajar benar-benar dulu, riset benar-benar dulu baru bisa jawab gitu. Oke, kalau enggak kayaknya kita jalan lagi ke tempat yang lain ya. Ini udah mau jam 5. Kayaknya cukup ya, Len ya. Ini dulu ya satu lagi, Cing. Kalau asam lambungnya parah, lebih baik minum Psyllium Husk atau Stomach Health? Asam lambungnya tinggi kan, maksudnya parah tuh tinggi ya. Ya. Kalau asam lambung tinggi, Stomach Health. Psyllium Husk itu sebetulnya serat ya. Dia itu lebih ke usus. Ya, lebih ke usus sebenarnya. Ya, jadi kalau maaf ya teman-teman ya, yang BAB-nya tidak berbentuk ya, gitu. Itu perlu makan Psyllium Husk. Itu ya. Jadi sebetulnya penanda kesehatan kita itu bisa dilihat secara fisik ya, salah satunya itu dari BAB ya. Dari BAB-nya gitu ya. Jadi istilahnya kalau apa ya, dokter aku bilang BAB yang premium. Kalau bisa lebih panjang ya lebih bagus gitu ya, misalnya gitu. Nah itu si Psyllium itu ngebantu banget. Dia tuh ada serat yang bisa bagus untuk nanti fesesnya, tapi ada serat yang juga bisa larut ya. Jadi ada 2 macam serat. Ada lagi, Cing, yang nanya ini orang yang punya darah tinggi nggak boleh minum Ginkonato ya, Bu? Ini tuh tergantung, karena memang ini tanda kutip kan seolah-olah mengencerkan darah ya. Jadi kalau menggunakan misalnya obat pengencer darah, ini kayaknya saya serahkan sama Dokter Asep, cuma Dokter Asep lagi sibuk apa enggak ya? Mungkin Dokter Asepnya lagi repot enggak? Atau Bu Ria aja juga enggak ada ya? Jadi istilahnya kalau pakai obat dokter, lebih baik konsul ya. Cuma kalau sepengetahuan saya ya, sebenarnya kalau 1 sehari itu nggak apa-apa. 1 sehari itu sebenarnya aman buat siapapun. Rasanya sih gitu. Jangan lebih dari 1 aja. Oke, satu lagi, Cing. Suplemen apa yang bisa mencegah dan membantu menyembuhkan varises? Kayaknya Ginkonato itu bantu ya, karena itu mikrosirkular. Cuman bolak-balik lagi kondisinya kayak apa gitu ya. Karena kan biar gimana ya, dosis yang kita makan itu adalah dosis untuk bukan dosis untuk terapi, tapi dosis untuk ya orang yang sehat lah istilahnya gitu ya. Nah kalau ada problem yang kayak begitu, saya pikir mungkin cari, kalau misalnya di luar negeri kan ada dokter-dokter naturopati ya, yang juga mempelajari herbal dan segala macam, itu kayaknya bisa diskusi. Karena biasanya penggunaan suplemen untuk terapi ya, jadi untuk pengobatan itu harusnya ada dosis terapinya, dan itu tidak boleh dilakukan oleh orang awam. Ya, karena nanti kan ada hubungannya kemana, kalau darahnya terlalu encer, nanti mimisan, nanti kalau ini gimana, kalau itu gimana gitu. Tapi kalau dosisnya yang sesuai sama di botol, ya itu sebetulnya dosis umum lah buat banyak orang. Ya, tetapi dicoba aja Bu, namanya juga suplemen ini kan kayak makanan buah sayur ya, apalagi yang atomi ini resiko untuk jangka panjangnya efek negatif segalanya tuh udah dibilang udah yang termasuk yang paling aman lah gitu ya. Jadi dicoba, jangan berlebihan. Tapi kalau ngarep semuanya jadi bagus sih rasanya perlu pertolongan ahli ya untuk membuat ini jadi dosis terapi kayak gitu. Kalau sakit GERD, baiknya minum Finsim atau Stomach?
Kalau kita ngobrol tadi soal mengunyah, ya sebetulnya Anda kalau ngunyahnya bagus itu aja bisa GERD-nya membaik ya. Jadi ngunyahnya yang bagus, saya sih nyaranin pakai sendok kecil sehingga yang masuk sedikit dikunyahnya lebih bagus, lebih lumat. Nah itu juga membantu untuk tidak GERD ya. Tapi kalaupun ngunyahnya udah bagus tetap GERD ya, mungkin dicek juga emosi Anda ya. Cara Anda berpikir, cara Anda emosinya itu perlu sih. Karena banyak yang GERD itu lebih ke stres, ya, lebih ke cara berpikir. Nah, yang itu diperbaikinya kan harus dengan olah pikiran, memperbaiki cara berpikir gitu, ya. Cara ngunyah, cara berpikir. Tetapi kalau GERD itu nanti hubungannya banyak sama enzim, jadi fine enzyme itu banyak bantu. Ya, sebetulnya ya itu ya, makanya kenapa sih 3 itu ya, vitamin C, fine enzyme, dan probiotik itu menjadi basic. Karena sebenarnya kalau tidak ada proses kimia di badan kita itu, ya kita tuh nggak bisa hidup. Dan proses kimia itu dari mana? Kebanyakan dari enzim itu. Ya, jadi enzim itu sangat penting. Kayak gitu ya. Dan enzim, hormon, segala itu terganggu kalau apa? Kalau stres. Kalau punya banyak tekanan, ya stres. Oke. Ada lagi yang tanya, Cing, kalau ada keputihan yang sudah banyak banget sampai becek tapi tidak berbau, minumnya apa? Itu kalau saat ini yang paling gampang probiotik sama dicebok pakai Aidam ya. Itu aman, tiap hari pakai juga boleh. Tetapi kalau mau yang spesifik, sekarang ada yang sangat bagus yang baru, namanya juga saya lupa ya. Nah, itu juga aduh, Atomy itu kejar-kejaran ya, 500 lebih produknya, minta ampun ya. Tetapi itu probiotik baru spesial untuk kesehatan wanita. Itu paling bagus. Tetapi probiotik aja cukup kok. Probiotik cukup, Woman Balance. Wah, paling update ya. Thank you, Nit. Ada lagi, Len? Yang mau tanya satu lagi, suplemen yang udah dibuka, segelnya, produk mana saja yang boleh disimpan dalam kulkas? Boleh pada suhu udara berapa? Gini ya, sebetulnya kan ini tuh hubungannya juga sama proses. Jadi misalnya gini, probiotik itu konon harus masuk kulkas, ya. Tapi ada yang bilang lagi, iya, itu kan kalau kayak yogurt gitu harus masuk kulkas. Kalau probiotik yang bakteri doang sih nggak perlu masuk kulkas, ya. Tetapi ada juga dokter yang bilang nggak bisa, harus masuk kulkas probiotik itu. Cuman bolak-balik lagi ya, yang kita punya Atomy itu dia tuh teknologinya probiocap itu ada coating, bahkan kalau nggak salah double coating ya, ada pembungkusnya. Makanya ini teman-teman, kalau kita punya probiotik kita ini terus dibikin jadi yogurt, itu tidak bisa sembarangan sih ya. Anda waktu bikin susu itu jadi yogurt berapa derajat, berapa lama, itu naiknya gimana, cara pengolahannya seperti apa. Kalau enggak coatingnya tuh lepas ya. Dan sebenarnya apa ya, itu bukan hal yang sederhana. Ya, saya punya teman, beliau itu profesor doktor yang memang kalau di Unpad mau S3 tuh harus sama beliau. Beliau menyelidiki soal bikin yogurt itu sudah lebih dari, sekarang ini mungkin lebih dari 15 tahun ya, 20 tahun mungkin. Kayak gitu ya, dan pemerintah ngucurin dana 500 juta hanya untuk ngecek gimana cara bikin yogurt supaya bisa membantu memperlambat menopause misalnya kayak gitu. Ya jadi ini nggak mudah ya teman-teman. Nah tetapi si coating itu dia kesatu tahan di lambung ya. Probiotik kita ini luar biasa ya. Walaupun masuknya 20.000, tapi rata-rata ya, apalagi kalau yogurt-yogurt yang di luar itu cuma asam doang, nggak ada fungsinya. Lewat usus sedikit juga mati semua gitu. Jangankan lewat usus, lewat lambung aja udah pada mati kena asam lambung. Di kita aja yang tercanggih ini ya, yang paten terbaik dunia aja, masuk 20.000 tuh, yang selamat sampai usus besar tuh cuma 3 miliar dari 20. Dari 20.000 tinggal 3.000. Tinggal 3 miliar. Kayak gitu. Ya jadi kalau soal penyimpanan, yang pasti jangan kena suhu tinggi gitu kan ya. Kayaknya sih saya rasa semua masuk kulkas juga nggak apa-apa. Tapi saya belum menyelidiki dan belum berpengalaman. Kalau saya sendiri sih pokoknya di tempat yang sejuk, nggak kena cahaya matahari ya, nggak kena panas langsung. Ya, tapi rasanya sih
seharusnya masuk lemari es lebih oke. Cuman itu berapa ya di chiller atau berapa derajat, nah itunya mungkin kita harus belajar lagi. Ya, cuman yang pasti yang kita itu teknologinya tuh rata-rata canggih gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Udah, Cing. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman. Kita sudah lewat jam 5. Mungkin cukup ya, Len? Bisa ajak Ko Budi. Yuk, Ko Budi, kita